Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Sehat semua ibu-ibu sekalian? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Iman, Islam, sehat walafiat, ada keluarga, ada sahabat, teman, karib kerabat, orang-orang baik. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita selalu syukuri. Selanjutnya, Amin. sebagai Amin. tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari senantiasa kita mendoakan doa keberkahan, doa kasih sayang, rahmat untuk beliau beserta keluarga dan sahabat atas jasa-jasa yang dilakukan dalam hidup ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita bisa berkumpul kembali. Pada pertemuan sebelumnya, ini mungkin ibu-ibu sekalian ada rada-rada apa tuh kaget kecil-kecilan gitu. Kejut gitu. Nyari subjek predikat kok nggak tuntas dalam Iya, tempo enggak tuntas. sesingkat-singkatnya gitu. Tapi ini kan Kemarin. bagus ya. Ini bagus ya. Untuk Bagus ya, Pak. mendorong ya, Doain. untuk mendorong, memancing, memotivasi kita untuk senantiasa berpikir, walaupun objeknya adalah fenomena, ungkapan yang sudah sangat sering kita temukan. Ya, karena itu, ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan materi-materi yang akan datang. Jangan lupa ya, jangan lupa itu artinya mari kita ingat bahwa ada karakter berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ketika menuliskan sebuah kata. Yang berbeda yang kita maksud di sini adalah bahasa Indonesia umumnya satu kata ditulis dalam satu rangkaian atau satu potongan. Dalam bahasa Arab, seperti yang kita temukan, satu rangkaian potongan itu bisa terdiri dari lebih atau bisa terdiri satu atau beberapa kata. Mana Nanti ini akan menjadi modal kita. Kalau semakin kenal kita bahasa Arab, maka akan semakin mudah kita untuk memahami maknanya. Karena itu mari ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita berikutnya kita senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjutkan kajian kita untuk materi bahasa Arab Qurani. Sebelumnya yuk kita semangatnya kita perbaharui dengan basmalah dan doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita akan lanjutkan materinya ke bagian ini ya, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Kemarin sudah kita bahas, kita akan lanjutkan dengan materi yang akan datang, gitu ya. Izinkan sebentar. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tuntas membahas Tanmiyatul Mufrodat awal pada pelajaran kita yang kedua, mari kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat berikutnya. Tanmiyatul Mufrodat kita berikutnya akan kita kembangkan dari ungkapannya itu apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuh. Apa yang turun itu ibu-ibu sekalian? Apa yang turun ibu-ibu sekalian? Itu. eh, ro, ro, ha, mim. Iya, Amin. kira-kira apa itu maksudnya? Mim. Tiga huruf. Kata dasarnya. Ya, maksudnya bahwa gitu ya. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim
sama-sama terbentuk dari 3 huruf pokok yang sama atau dari 3 huruf dasar yang sama. Itu yang tadi, ada ro, ada ha, ada mim. Ya. Kata-kata yang berkembang dari ro, ha, mim itu memiliki makna dasar kasih sayang. Oke? Memiliki makna dasar apa? Kasih sayang. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan modal ro, ha, mim yang bermakna kasih sayang, dia bisa berkembang menjadi apa? Bisa berkembang menjadi rohima. Mm-mm. Oke, bisa berkembang menjadi rohima. Dengan modal ro, ha, mim bisa berkembang menjadi yarhamu. Jikalau demikian, maka kira-kira makna rohima adalah Telah Eh, menyayangi. itu Jadi eh, ada ya? Kasih sayang, kasih sayang. Menyayangi gitu ya. makna sayang, Oke, makna ya. sayang, Kak. Ya, kita dengar ya, ininya kita dengar ya. Dengan demikian, cara bergantian ya, ibu-ibu sekalian. Hmm. Dengan demikian, eh, makna rohima adalah, coba Bu Fitri, Telah menyayangi atau mengasihi. ya, Bu Yuliana, Maknanya eh, sayang. iya bagus. Bu Mia, Telah mengasihi atau menyayangi. iya. Bu Aam, Telah menyayangi. iya, oke bagus. Nih, Bu Yuliana, nah itu. Rohima bentuk berapa? Rohimah bentuk satu. Diduga dari mana? AA. Mm-mm. Awalnya A, akhirnya A. Dugaannya bagus betul ya. Jangan digunakan untuk nebak nomor togel nanti untungnya banyak nih. Oke, Bapak. Ada ya. Dulu waktu saya kecil tuh ada tuh togel. Atau apa? Nggak pernah dengar. Nah, oke, baik. Bagus ya, Bu Yuliana sudah menduga 3 huruf dasarnya, sudah bisa menduga bentuknya, bahkan tahu cirinya. Bentuk satu memiliki makna apa? Yang telah terjadi. Oke, bagus. Tadi kalau yang lain-lain kan, kalau yang lain-lain ada telahnya itu. Telah menyayangi, telah mengasihi. Ibu sendiri nggak pakai telah. Kira-kira ungkapan apa yang ibu gunakan untuk menunjukkan bahwa rohima maknanya telah terjadi di masa lampau? Ibu pakai ungkapan apa? Hmm, kapan telah terjadi ya. Apa, Bu? Indonesianya Hah? pesen saya saya Enggak. Tadi nih. Ibu nggak pakai saya tadi. Tadi. Yang tadi. Kalau teman-teman Bu Fitri, Bu Mia, Bu Aam pakai telah itu. Kalau ibu sendiri pakai apa saya untuk menunjukkan masa lampau? tadi saya bilang apa ya, sayang ya. Iya. Tadi kalau dalam hasil itu saja, ibu belum memunculkan makna bentuknya. Oh Itu. iya, benar. Itu hanya memunculkan makna, mana apanya? Makna Makna dasarnya. dasarnya, iya. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Hmm.
Nih. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, dari tiga huruf dasar, yaitu ro, ha, mim, mim bisa berkembang menjadi yarhamu. Bisa berkembang menjadi apa, ibu-ibu sekalian? Yarhamu. Dengan demikian, maka makna yarhamu adalah Sedang akan sedang menyayangi atau mengasihi, sedang berlangsung atau akan atau kebiasaan akan. udah? Udah. sedang Oke. sedang terlaksana. Ya. Bisa sedang ya. Bisa sedang apa? Bisa sedang, bisa akan, bisa biasa. Bisa biasa. Nah, oke. Itu dia yarhamu setelah tadi kita memahami rohimah. Nanti dulu ya, sabar-sabar aja dulu. Kalau sekarang ini kan lagi pembentukan kebiasaan ya. Nanti ketika sudah matang gitu ya, sudah kuat, sudah mantap pemahaman. Ini bentuk satu ada makna masa lampau, ini bentuk dua ada makna masa apa sedang akan biasa. Ya kita nggak usah urus-urus lagi itu kalau udah. Kita nggak usah urus. Nah, dengan tiga huruf dasar yang sama juga ada ro, ha, mim. Dalam bahasa Arab kita punya kata rohmah. Itu. Kita punya kata apa, ibu-ibu sekalian? Rohmah. Rohmah itu bentuk berapa di situ? 3. Oke, bagus. Apa tanda yang bisa kita gunakan untuk mengingatkan diri kita bahwa rohmah memang bentuk 3 gitu. Apa kira-kira? Sukun. Dia Tanda sukun. tanda sukun. Ya. Huruf keduanya. Di tengah sukun. Di tengah ya? Tengah. Di tengah ini. Rohmah. banget. Ini kok Di tengahnya ya? Karena haknya di sini ini ya, tambahan ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, ada baca Ada. sama-sama tasrifnya rohima yarhamu rohmah. Kamu Ini kan kalau kita lihat dari penanda sebelumnya ya, kalau kita lihat dari penanda sebelumnya itu apa tuh penanda sebelumnya kalau kita lihat tuh. Tuh. Berapa huruf? 3. Tengah-tengahnya? Sukun. Nah, gitu. Tambah lagi ada tak. Nah, gitu. Kalau tak kan tidak mengubah arti ya. Ada tak seperti itu tidak mengubah arti. Nah, hanya menandakan ini aja. Menandakan apa? Menandakan jenis bahwa kata itu apa? Dari segi jenis kata? Mu'anat ya. Kata mu'an. Mu'an. Oke, baik. Itu dia tasrifnya. Itu tasrif. Nah, dari kata tersebut, dalam bahasa Arab kita punyalah kata berikutnya, gitu. Kata berikutnya apa? Kata berikutnya yaitu ada kata almarhum. Tuh, udah biasa itu kata almarhum. Ada ro, ada ha, ada mimnya. Makna dasarnya apa tadi kalau ro, ha, mim? Kasih sayang. Itu mana dasarnya roh. Apa tadi makna dasarnya? Kasih sayang. Iya. Sayang. Tuh, berarti almarhum maknanya menjadi Telah. Jadi dia Mati Allah gitu. yang tersayang ya. Yang apa makna yang tersayang itu, Bu Aam? yang tersayang. Maksudnya jadi
yang tersayang. Kasih sayang, yang Apa tersayang. makna yang tersayang itu? Yang paling disayangi. Yang paling Jadi, disayang. Itu. Yang paling disayang. Apa kita sudah belajar eh, belum, ciri dalam bahasa Arab yang bermakna paling? belum, paling, Hmm, Belum, belum. belum, Belum. Belum ya? Nah, belum. 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 Oke. Coba kalau begitu apa maknanya? Almarhum. Semoga dirahmati Eh, Allah. Bagus. Tuh. Dari mana ada makna semoganya, Bu Fitri? Dari mana ya? Hmm, Angkanya itu, kok jadi lupa ya? Semoga, semoga, semoga. Dari mana datangnya? Semoga, semoga. Dari mana datang maknanya apa nak? Bapak tidak ada, Bapak ada ngecek tidak? Oke, siapa? Udah ada yang cek Enggak. Aku kalau ngasih banyak yang Bu Fitri, dari mana datang semoganya? Dari kalau almarhum itu kan diikuti nama orang. Jadi ya apa ya? Kok susah sih mainin Enggak kata-katanya. apa-apa, diomongkan aja, Bu. Yang penting ada bunyi-bunyi, ada suara-suara yang bisa kita dengar gitu ya. Kan ntar ngomong juga kita, mikir juga kita. Iya, iya. Eh, Almarhum itu kan untuk orang meninggal ya, Pak. Untuk. Jadi, gitu ya. Iya. Jadi, gitu ya. Dia Iya. bermakna semoga jikalau kita peruntukkan kepada orang yang meninggal, gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Enggak juga sih Kok sama jangan sama juga yang Ibu bilang begitu. Tuh gimana dong? Gimana dong? eh ya karena apa ya, Pak? Ya Karena boleh, karena apanya aja boleh, boleh ini kan. Saya pikir ya kan bagus ya Bu Fitri bisa menjelaskan itu tuh kan. Seumur-umur barangkali belum ada kali yang pernah mikirin seperti yang Ibu pikirkan itu. Wah, saya punya semoga nih katanya. Keren. eh ya apa ya dari mana? Dari karena diikutin nama orang gitu, Pak, Hmm. untuk karena untuk Ada nama mengusir. orang di situ. Enggak, Oh ya biasanya kan nanti kalau gitu sabar kalau ya, begitu ya. Nah, sabar ya. Gitu. Belum ada nama orangnya. Mau ditaruh nama siapa di situ Bu Am, Bu Yuliana apa Bu Mia? Jangan nama aku. yang dulu. Saya belum Yang mati, dulu. Pak. Pak, Iya. aku belum. Baik Dosa ya, aku. itu kalau konteksnya kita berdoa itu kalau itu ya konteksnya berdoa. Oke, kita lanjutkan berikutnya ibu-ibu sekalian. Tuh. Apa yang dari terlihat mana? berkedip-kedip? Kak, Mm-mm. Baca ya, lengkapnya. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Bagus. Ini adalah contoh penggunaan ya. Contoh penggunaan bentuk dua di dalam ya. Contoh penggunaan bentuk dua di dalam ungkapan dalam kalimat. Oke. Ada yang belum terpahami? Allah. Yarhamukallah. Insya Allah itu Ya.
Nah, Udah? Ya, Hmm, oke, baik. Ada berapa kata di situ? kata. Yar. yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamu. Satu, dua, Allah. Ada 4 menurut saya, Pak Ustaz. Iya, Pak Nur. bagus ya. Ibu-ibu yang lain ada berapa kata di situ? 4, Pak. Menurut Bu 4, Fitri berapa? macam 1. Berapa kata? Berapa? 4. Bu Aam? Yarhamu. Oh, 1 kan? Saya 4 Dua. tadi, Pak Guru. Tadi udah bilang 4. Ya, bagus ya. Mohon tidak bosan-bosan ya kalau saya nanya ulang Ya. itu bukan karena saya tidak dengar, bukan saya tidak memperdulikan, bukan. Nah, tetapi ini untuk kita seriusi gitu ya, untuk kita seriusi. Ya. Bu Yuliana berapa, Bu? 4. Ya, bagus ya. Bu Mia berapa, Ibu? Kami. Oke, bagus. Tuh. Kita mulai dari Bu Aam. Kata yang pertama, apakah bunyinya? Bunyinya sedang. Oh, Ibu Aam. Bunyinya ya. Mengagetkan saya. Sudah lagi. Ya. Yarhamukallahu ada 4 kata. Kata Bu Aam dan teman-temannya. Yang Ya. seluruhnya berjumlah 4 orang. Kata yang pertama kalau kita baca akan berbunyi Ya. Yar. Yang pertama yar. yar. Oke, bagus. Kata yang kedua berbunyi Hamu. hamu. Oke, bagus. Hamu. Kau menjanjikan jawabannya. Kata yang ketiga. Kak. Oke, bagus. Kata yang keempat. Allah. Mantap. Kayaknya 4 bisa kali dibaca 4 saja. sama dengan 12. Tepat atau tidak Saya tepat, sebentar. yang penting kita ikhlas. Kelas. Apakah Bu Fitri juga menghitungnya begitu, 4 kata tersebut? Iya, saya 4. Kan saya bilang Bu Putri, kok Bu Yuliana yang bilang iya. Putri. Sinyalnya kayaknya mengganggu nih, kayaknya sinyal. Maaf, maaf, maaf. Aduh, benar. Begitu Bu Fitri, 4 kata tersebut. Kata yang pertama yar, kata yang kedua hamu, kata yang ketiga ka, kata yang keempat Allah. Begitu Bu Fitri? Yarhamukallah. Tunggu, Pak. Saya Begitu masih atau bukan? yarhamukallahu. 4, tapi Beda. beda pemotongan kata-katanya. Beda ya. Iya, 4 tapi Yang pertama apa bunyinya? Kata pertama? yarham, Yarham. yarhamu. Yarhamu. Oke, bagus. Gitu. Kah, yang kedua kah? Nah, Allah. yarhamu. Nah, oke. Yang kedua kak. Yang ketiga. Allah. Yang keempat. Hu. Yang ketiga Allah. Allah gitu. Allah gitu. Ya Allah. Oh, iya, kayak Bu Hu. Yuliana dulu. Allah. Ya, Tuhan Allah katanya. Iya. Oke, bagus ya. Ada Allah dan ada Hu. Oke, bagus. Tuh. Kan keren banget ini. Tuh. Ini udah bisa, daya analisis kritisnya sudah terlihat. Nah, sekarang Bu Yuliana mau ikut cara Bu Aam, cara Bu Fitri, atau Ibu Yuliana punya cara sendiri? Sama, enggak sama. Nggak sama Yar ya. yang Jadi bagaimana kalau Ibu Yuliana? Yar 1. Yar 1, oke. Itu H Yar 2, 1 kita pakai warna kuning. Nah, H2. Yar 1. Yang Habis kedua itu muka. apa? Yang kedua H. Yang kedua H, oke, bagus. Yang Yang ketiga muka. muka. Nah.
Hmm. Yang keempat Allah. Iya, oke bagus. Nah, keren. Tetap juga hasilnya 4 ya. Gitu. Inilah tanda kelasnya sudah mencerminkan prinsip demokrasi Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Saya Hitungan ulangi, akhir tetap 4 jua. saya ulangi Pak Guru. Yang Kayaknya cuma terakhir, yang terakhir Bu Mia. Bagaimana hitungan 4-nya? Yar, saya yar, kemudian Yar. hamu, Yang kedua, yar, hamu, yang kedua hamu, terus yang Kak, ketiga. Allah. Iya, Yang kanan bagus. sendiri Allah, Allah sendiri, Allah Oke. keempat. Sekarang kita lanjutkan setelah mengenalinya. Padat nih kayak Jakarta. Yes. Kata Benar, yang benar. kedua, gitu, Bu Mia. Nih. Ya. Kata yang kedua yaitu kata hamu, apa maknanya? Nah, itu dia. Kata hamu, apa maknanya? Iya, iya ya. Khususnya ini kan kata kerjakan 3 huruf RHM, rohim, kasih sayang. Jadi Kata hamu kan? hamu, apa maknanya? I don't know the meaning. Nggak ada makna, Pak. Hah? Belum, nggak tahu, Pak. Nggak tahu, salah. Jangan, kalau nggak ada maknanya jangan. Ya, beresiko. Ya. Beresiko kalau tidak mempertimbangkan makna sebagai dasar utama. Ya, tidak mempertimbangkan itu. Tadi kita sudah belajar, kita mundur dulu bahwa bentuk satunya adalah apa? Rohimah. Ya, itu iya. Rohima. Bentuk duanya Iya. adalah, Yarhamu. jadi yarhamu ini satu kata, bukan yar satu, hamu satu. Bukan ya? Ya, benar, benar. Bukan ya? Iya. Sepakat ya, seperti yang tadi udah kita pelajari ya. Yarhamu itu satu kata. Oke ya? Mm-mm. Dengan demikian, ungkapan yarhamukallah itu ada 3 kata. Yang tiga. Allah satu. Yarhamu, Kak aja sendiri, Allahnya sendiri. Namanya juga Allah Esa gitu kan, nggak perlu teman kayak kita gitu. Benar-benar, Pak. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, lalu dikenali ya, caranya dikenali. Yarhamu itu artinya apa? Ka itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu ibu-ibu sekalian, kalau sudah memahami itu, gunakan ciri khusus bahasa Arab yang keenam. Apa itu ciri khusus bahasa Arab yang keenam? Tuh, Pak. Yang Terdapat 2 pola kalimat. Ya, oke bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia, untuk kedua pola tersebut, kalau dalam bahasa Indonesia, polanya bagaimana? kalimat dasar. Terdapat 2 pola kalimat dasar. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia, Majemuk. kalau dalam bahasa Indonesia, Kalimat majemuk ya. Bu Fitri, kalau dalam bahasa Indonesia, Dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Indonesia, Bu Yuliana, kalau dalam bahasa Indonesia, Yang itu kali ya, apa namanya, yang maknanya lebih luas dan artinya lebih Bu spesifik. Mia, kalau gitu. dalam bahasa Indonesia, apa ya? Kok jadi bingung? Yang keenam. Iya nih. Bu Am, kalau dalam bahasa Indonesia, Kalimat majemuk bukan ya? dalam bahasa Indonesia satu pola saja. Dalam satu kalimat pertama ya. Dalam bahasa Arab boleh subjek predikat, boleh predikat subjek.
Namun dalam bahasa Indonesia satu pola saja. Apa Ya, satu pola itu? Subjek kemudian predikat. bisa. Baru diikutin yang lain-lain. Biasanya apa setelah predikat? Objek dan keterangan. Objek. Dan Setelah keterangan. subjek, predikat, objek biasanya apa? Keterangan. Ya, itu Jawaban. dipegang itu yang pegang. Nah, Hmm. berdasarkan itu ya, berdasarkan pemahaman itu berarti ungkapan yarhamukallahu kalau dalam bahasa Indonesia kita ungkapkan bagaimana kita mengungkapkan pemahaman itu. Oh, kita menyayangi. Hmm. Anda dirahmati Allah. Semoga Anda dirahmati Allah. Ada kita di sini laki-laki. Alhamdulillah. Yarhamuka. Oh, Diberkati Allah, Ya, Pak. silakan. Gimana coba kalau versi Bu Mia, kalau kita pakai bahasa Indonesia yang punya satu pola tersebut, ungkapan ini apa jadi maknanya? Allah kamu yang ditanya. Allah merahmati Anda gitu ya. Diberkati Allah. Allah, Begitu. Allah memberkati. Diberkati Allah. Ya, begitu. Apa Bu Mia? Diberkati Allah. Rahmat Allah. Bu Mia, Ya, ya. Bu, Oke. Yes. kalau bahasa Indonesia polanya bagaimana? Subjek predikat. Subjek dan objek kalau Ya. Indonesia. Waktu Ibu mengatakan di apa? Diberkati Allah. Diberkati Allah. Apa kata Ibu tadi? Di apa? Diberkati Allah. Diberkati Allah Subhanahu Ya, wa taala. diberkati Allah. Diberkati Allah. Subjeknya mana? Nggak pakai subjek. Hah, Ibu? Gimana? Diberkati berarti predikat objek. Wah, Ibu nggak kompak nih. Ibu nggak kompak. Nggak kompak ini ceritanya nih. Ini jadi tantangan besar ini buat kita nih. Kalau nggak kompak, bukan berarti Ibu keliru ya. Keren orang udah bahasa Arab itu sana sini udah selesai, udah sekarang juga saya udah bisa dikejar di BAKI 3. Nah, tapi kalau nggak Iya. kompak lambat kita. Kalau Bu Yuliana gimana Bu Yul? Saya Allah memberkati. Subjek predikatnya Allah memberkati. Allah memberkati. Ya. Oke, bagus. Bu Aam. Anda diberkahi Allah. Jadi subjeknya adalah Anda. Subjek itu istilah lainnya apa Bu Aam? Subjek berarti yang di subjek itu ininya yang melakukan ya. Iya. Anda melakukan apa? Oh iya ya. Berarti subjeknya harus Allah ya. Allah memberkati Anda gitu dong ya. Subjek adalah yang melakukan. Subjeknya menurut Bu Aam adalah Anda. Maka pertanyaan selanjutnya adalah Anda melakukan apa? Masa Anda memberkati Allah? Salah saya Pak Guru. Keren Bu Aam ya. Ini punya bakat jadi hakim. Menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Untunglah ya antara hakim dan terdakwanya diri sendiri. Aman. Bu Fitri. Aduh ya Allah. Anda sebagai subjeknya. Mana alamal bayu? Bu Fitri gimana Bu? Anda dirahmati Allah gitu. Iya, bagus. Subjeknya adalah Anda. Sebenarnya tetap Anda diberkati Allah ya Anda. Iya, Anda dirahmati Allah gitu. subjeknya adalah Subjeknya Bu Fitri.
Mohon maaf ya ibu-ibu sekalian ya, saya ngajakin ngobrol itu pakai ilmu ya, Iya, dari tadi pakai ilmu iya. bahasa Iya, terus ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak, kemudian tidak selalu Nah, Heeh. sama ya dengan kebiasaan ibu-ibu sekalian ya. Sekali lagi bukan dalam konteks menyalahkan, bukan, tapi No, no, dalam no. konteks kita mau melihat dari belajar. kacamata ilmu yang sudah kita pelajari. Damai-damai ya, Bu Yuli, Bu Mia, Bu Nggak Am, damai cocok ya. kalau Nggak ada iya. Damai, baper-baperan ya. damai, nggak apa salah. Ya justru harus benar-benar antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana di Gimana harus Bu Fitri? Subjeknya adalah Hmm, iya, Anda dia kan Anda Anda ya. dirahmati Oke, bagus Allah. Anda. Anda itu Subjek itu persamaannya apa? Ketahuan ya. Subjek itu apa persamaannya Bu Fit? eh iya ya. Aku jadi bingung. Bu Fitri mah dari awal belajar bingung ya terus itu. Itu jadi itu pantesan Ibu tidak dipilih jadi Menteri Keuangan seperti Bu Sri Mulyani. Kasihan rakyat nanti. Aduh, Nggak tahu aku main katanya aja. ini negara hutangnya banyak ini. Itu pajaknya masuk sedikit. Ya, itu harga tambang di korupsi katanya. Aduh. Apa Bu? Persamaan subjek? Subjek itu bukannya pelaku, Pak. Ya, Kalau oke subjek bagus ya. Itu saya nanya persamaannya, Ibu jawab yang bukannya. Boleh tidak pakai bukan persamaan, kalau niat Ibu mau mengatakan persamaannya gitu. ya Persamaan persamaan subjek adalah pelaku. ya bagus. Anda melakukan apa? Benar melakukan. Nah, itu kayak apa tadi? Anda melakukan apa ya? Diberkahi, diberkahi. Anda melakukan apa? Anda melakukan apa? Iya ya. Ibu Fitri pernah nggak sih dulu ngebayangin ada orang yang nanya kayak begitu ke Ibu? Enggak. Tuh, jadi kalau saya bilang begitu tuh ya, saya bilang begitu ya. Sebentar nih ya, ini mau saya apa? Ada candaan dikit. Flashback. Nah, gimana Bu Fit tadi? Kalau subjek itu persamaannya pelaku, ya, Oh, siap. Anda melakukan apa gitu? Oh, itu Pak. Kalau kalau saya bilang Anda dirahmati Allah, jadi subjek itu jadi siapa gitu? Siapa yang Tanya gitu, siapa yang dirahmati? merahmati gitu? Coba jawaban Ibu apa? Siapa yang merahmati Allah? Siapa Bukan, yang dirahmati pertanyaannya, Anda? siapa yang merahmati? Siapa yang merahmati Allah? Eh, ya. Siapa yang merahmati? Jawaban, Allah. siapa yang merahmati? Allah Yang merahmati adalah Allah. itulah yang jadi subjek, begitu loh Bu Fit jadinya. Oh. Kalimatnya berbeda lagi, Pak. Merahmati apa tadi maknanya? Ada dia rahmat. Rahmat. Apa tadi maknanya? Feminim. Kasih saya. Iya. Saya mengasihi. Berarti Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi. Allah yang menyayangi gitu. Nah, ada Siapa yang objeknya tidak? Objeknya ada. Apa objeknya? Anda? Anda. Maksudnya Nah, taruhlah setelah itu. Maka orang Indonesia akan mengatakan Allah menyayangi Anda gitu. Oh, Oke, lalu kita pakai ilmu Bu Fitri ini. Ini doa apa bukan? Doa. Tadi kata Ibu kalau doa pakai apa?
Semoga. Nah, tambahkanlah kalau begitu, maka menjadi Semoga Allah merahmati Anda. ya, semoga Allah Allah Menyayangi Anda. ya, semoga Allah menyayangi Anda. Yang bermakna menyayangi bentuk berapa? Yang bentuk dua. Ya, kedua. Kalau begitu, maka semoga Allah menyayangi Anda bisa berkembang menjadi apa? keterangan Semoga Allah bisa berkembang menjadi keterangan ya. Ini ibarat kita lagi belajar nyetir mobil ya. Kalau lagi nyetir mobil itu masih dipikirin tuh, ini gigi 1, apa gigi 2, apa Ya, gigi ya, 3, ini ya, rem, apa gas, apa kopling. Kalau sudah lancar, nggak usah mikirin yang begitu. Langsung tancap gas aja udah langsung gitu. Apa jadi maknanya? Ketika kita menyadari bahwa ungkapan bahasa Arab yang bermakna menyayangi adalah bentuk 2. Semoga kita pas ya. Kita ada pas. jadi Apa ide Bu Aam? bisa berubah menjadi Anda disayangi Allah. Nah, Ibu jauh banget mikirnya. Orang kita tadi punya semoga Allah menyayangi Anda. Ada bentuk 2 itu aja. Bu Mia gimana Bu Mia? Ya, semoga Allah menyayangi itu nanti berkembang lagi, nggak jadi pasif ya. Saya lagi belum dipelajari sebenarnya. Bu Yuliana Enggak. bagaimana? Iya, Semoga selain- Allah menyayangi Anda bisa berkembang menjadi karena dia Allah menjadi karena dia ditambah imbuhan, jadi itu bisa jadi Papa, ayo bangun. sifat. apa Bu Yul? Karena dia ditambah imbuhan, jadi itu bisa berarti kata sifat, termasuk kata sifat. Ini kan bentuk 2 tadi, bukan bentuk sifat. Bentuk 2 katanya. Apa Bu Oh, Fitri? ulangi lagi saya. Semoga Allah menyayangi Anda dalam semua kehidupan, gitu bisa. Wih, keren. Ya, Bu Fitri gimana Bu Fitri? Itu bisa menjadi ada hubungannya pasif sama aktif nggak, Pak? Wih, jauh itu ilmunya. oh, Baik, mari kita sederhanakan. Karena kita memahami bentuk 2, nah, ada makna apa gitu ya? Bentuk 2 sedang, akan, biasa. makna sedang dan biasa. Ya. Tuh, ya. Tuh, biasa berarti kan memang terus-menerus. Udah biasa ya, maksudnya kan kok tahu dari biasa ya, setiap hari begitu. Nah, setiap hari begitu. Kalau pulang dia ya begitu terus-terusan ya. Maka dengan pendekatan itu kita bisa berkata begini ya kira-kira. Semoga Allah selalu menyayangi Anda. Senantiasa menyayangi Anda. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi nggak Pak Ertas yang nanya, jadi saya kayaknya serius banget katanya. Padahal Belum nyangkut ininya, belum paham ininya. yang mana Bu Aam yang belum terpahami? Iya, jadi seperti tadi pertanyaannya terbagi berapa? Maksudnya untuk pecahannya gitu, belum paham dengan yang dimaksud Bapak gitu akunya. Jadi Yang mana? awalnya kan tadi yang kata yarhamuka. Terus terbagi berapa? Enggak terbayang kalau yarhamu itu satu hanya sendiri. Lalu berkembang dan berkembang. Jadi tadi baru nyangkut sedikit-sedikit. Oh iya, oke. Jadi perlu pembiasaan aja ya kalau begitu ya. Ya, saya perlu biasa untuk mengerti bahasa konteksnya Bapak. Baik. Tuh. Ini kan kalau kita lanjutkan gitu. Kalau kita lanjutkan ini dahsyat ini kalau lanjut. Dahsyatnya bagaimana? Tadi objeknya adalah Allah. Objeknya.
Bukan Allah subjek. Oh, jadi Allah jadi objek ini. Udah jam berapa ini? Jam berapa ini? Objeknya dia berkah. Objeknya adalah Anda, gitu Anda, kan? objek Anda. Kak gitu ya. Hmm, objeknya. Mana lebih dahulu disebut dalam teks itu objek apa subjeknya? Objek dulu baru subjek. Nih dalam ungkapan bahasa Arab itu. Mana Ya, yang disebut duluan itu? Yang jadi objek apa yang jadi subjek? Sebut objek dulu. Hmm. Coba Yang lihat harus ibu-ibu sekalian, kalau lagi ikut acara atau lagi naik naik kendaraan umum gitu ya, atau bepergian itu, di acara lah yang gampang tuh. Yang biasanya ditaruh di depan itu orang penting, apa orang yang nggak penting? Orang yang penting. Yang Orang yang penting penting, ya. Pak. Iya, Heeh. Kalau yang di begitu, depan. kalau begitu tuh ibu-ibu sekalian, betapa Anda itu penting kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah. Betapa Anda itu penting kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah. Allah. Yes. Sampai-sampai gitu ya, sampai-sampai ini. Sampai-sampai karena Anda dianggap penting, malah yang memberikan rahmat justru diletakkan di akhir. Bukankah begitu karakter sebagian manusia? Kena Kalau lagi. lagi dapat hidup yang enak-enak, orang yang bantu itu justru diingat di akhir gitu. Wah, dia itu nerima sambutan ini, jadi pejabat, dilantik. Padahal kan pejabat itu nggak bisa jadi pejabat kalau tidak pernah dipilih oleh rakyat. Ini ternyata anggota DPR MPR dipilih oleh rakyat. Nasib mereka diurusin. Tunjangan untuk tempat tinggalnya dinaikin. Rakyat malah pajaknya yang dinaikin. Kan begitu. Betapa hebat ini nih. Bahasa Arab menggambarkan tentang realita kehidupan gitu ya. Iya. Kalau Anda tidak penting dalam hitungan kasih sayang Allah, cobalah kita lihat. Atas dasar apa sih kita berhak untuk menghirup udara, oksigen? Emang kita pernah beli? Kalau bukan kita penting dalam kasih sayang Allah, atas dasar apa kita punya jantung yang berfungsi, punya tumbler yang bisa menyimpan air, bisa minum air coba. Kalau bukan kita dianggap penting dalam pertimbangan kasih sayang Allah gitu. Sudah? Oke. Ada pertanyaan di situ? Not yet. Oke, baik. Nah, coba kita lihat lagi Ibu sekalian ya. Yang tadi, yang kedap-kedip apa tadi? Ya, itu ya penggunaannya. Nah, sekarang ganti nih kedap-kedipnya. Apa sekarang? Ki. Ki, gitu. Apa bedanya antara ka dan ki? Membedakan jenis kelamin. Ya, yang membedakan seperti putra dan putri. Putra dan putri. Seperti putra dan putri. Yang putra itu ka, yang putri itu Ki. kalau digabung keduanya menjadi Ki. ya, itu artinya supaya rumah tangga bisa maju terus, itu kalau suaminya naik marahnya istri nggak usah ikut, turunin. Gitu. Biar bisa. Nanti begitu juga sebaliknya nih suami gitu. Kalau lagi istrinya lagi naik gitu ya, lagi sebelnya, ya suami turunin. Jadi ada kaki, 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 kaki.
Gitu ya. Yarhamukallahu yarhamukillah. Oke. Coba ibu-ibu sekalian ya, mana lebih berat mengucap yarhamukallahu atau yarhamukillahu? Killah. Killah. Lebih berat. Coba rasa-rasa nih. Mana yang lebih berat? Mengucap yarhamukallahu atau yarhamukillahu? Yarhamukallah. Yarhamukallah. K itu tadi untuk Laki-laki. Laki-laki. untuk mudzakkar, untuk Mudzakkar. laki-laki. Itu artinya memang tanggung jawab sebagai seorang laki-laki itu jauh lebih berat daripada Muannas. iyalah jadi pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Iya. Oke, itu kan. Karena kasih sayang Allah ya untuk perempuan kemudian diringankan bebannya gitu, diringankan bebannya. Oke, kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian ya. Tadi sudah penggunaan yarhamuka, penggunaan yarhamuki. Berikutnya mari kita baca. Ya, sama-sama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Berapa potongan di situ? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa? Salam. Ada berapa potongan? 5. 5. Yang pertama, Assalamualaikum. Nggak tahu aku masih. 1, 2, ya kita hitungan 5 dulu ya, baru nanti yang hitungan 4. Yang hitungan 5, yang pertama apa potongan yang pertama? Kalau saya hitungan 5, yang pertama assalamu, kedua Yang alaikum. pertama assalamu. Yang kedua, alaikum. Yang kedua apa Bu Aam? Alaikum. Alaikum. Yang ketiga, Wa. Jadi ibu melihat wa itu jaraknya jauh dengan rahmatu. Enggak. Jaraknya jauh. 2M. Jadi ibu melihat wa itu ditulis jauh dengan kata rahmatu. Enggak, berdekatan. Kalau begitu berarti itu bukan 2 potongan. Oh, berarti 4 ya. Itu. Pada pertemuan kita sebelumnya dihitung 1 potongan itu ketika antara bagian tertentu jaraknya relatif jauh dengan bagian yang lain. Ya, ya. Kalau dia bukan 5 dikurangi 1 maka menjadi 4. Menjadi 4. Dari 4 potongan tersebut, dugaan ibu-ibu sekalian, apa ada potongan yang lebih dari 1 kata? Ada. Ada. Ya. Potongan keberapa itu? Potongan kedua dan ketiga. Ya, bagus. Potongan kedua dan yang ketiga. Oke. Potongan kedua terdiri dari kata apa dan apa saja? Kamu sekalian. Hah? Bu Ama cepat banget mikirnya. Assalam. Potongan yang kedua terdiri dari kata apa dan apa? Kedua sendiri dari Kedua, apa? ketiga katanya, kata itu sendiri alaikum sama rahmah. Gitu. Kata yang kedua terdiri dari apa? Alaikum dari Kelihatannya itu ya kurang jelas ya. Potongan yang kedua. Yuk, manakah dia? Potongan yang kedua.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Potongan yang kedua. Dan Potongan yang kedua. Oke ya. Potongan yang kedua terdiri dari apa dan apa? Alaikum. Eh, ini sih. Terdiri dari kesejahteraan untuk kalian. Jadi ada 3 malahan. Oke. Bu Fitri, potongan kedua terdiri dari apa dan apa? Alai sama kum ya. Ya, dari alai sama Alai kum. sama kum. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Kita lanjut berikutnya. Potongan yang ketiga terdiri dari apa dan apa? Wah Wa sama dan rohmah. rohmah. Apa dan apa? Wah sama rohmah. Rohmah. Wa dan Mm-mm. rohmah. Ada wa dan ada rohmah. Rohmah. Mm-mm. Nah, sekarang mari ibu-ibu sekalian kita perhatikan. Tuh, apa makna ungkapan tersebut? Tuh. Silakan dibaca. Keselamatan, kedamaian dan rahmat Allah bagimu. Keselamatan Kedamaian atau Iya. kedamaian Kedamaian. dan 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 Allah bagimu. rahmat Allah Warahmah. bagimu. Oke, bagus. Rahmat Allah bagi. Nah, coba sekarang mari kita lihat ya. Kita lihat. Kata keselamatan atau kedamaian adalah itu, makna Salamu. dari kata apa? Selamat itu salamu. Assalamu. Kata apa? Assalam. Assalam. Yes. Kata dan itu, kata dan adalah makna dari ungkapan apa? Wah. Wa rohmah. Wa. Wa. Mm-mm. Kata rahmat adalah makna dari ungkapan apa? Rahmat. Oke, Rahmat. segampang itu ya, pantesan. Banyak yang bisa lulus masuk BAKI. 80 orang langsung lulus. Nah, segampang itu emang bahasa Arabnya. Sekelas itu. Kayaknya di Arab lain itu nggak ada tuh yang sekelas sampai 80 orang gitu tuh, saking mudahnya itu bisa masuk. Kata Allah ya adalah makna dari ungkapan. Allah. Allah. Mm-mm. Kalau begitu, kata bagimu adalah makna dari ungkapan. Punya. Kum. Kum. Kalau begitu, kata bagimu adalah makna ungkapan apa? Kum. Bukan. Nah, oke, kita lihat berikutnya. Bagimu ini berapa kata? Bagimu 2 kata. Bagimu. Yang pertama, Berarti alaikum. yang pertama adalah Bagi. Yang kedua bagi. mu. Oke. Yang kedua adalah Mu. mu. Kata bagi maknanya sama dengan Alai ya. Bagi. kata bagi bersinonim dengan kata Alai. Buat. buat. Untuk. Nah, Untuk. bagimu sinonimnya buatmu. Untuk. Ya. Kata bagi, kata buat bersinonim dengan kata Untuk. bersinonim dengan kata untuk. Mm-mm. Untuk. Kita kembali lagi. Kata bagi yang tadi bermakna sama dengan buat, sama dengan untuk gitu.
Kata bagi adalah makna dari ungkapan Alai, alai. Hmm. alai, Sedangkan mu adalah makna dari ungkapan kum, kum. iya. Kum, Pak. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Kata alai ini kalau dia disambung. Kalau disambung dengan kata setelahnya. Iya. Kalau tidak disambung dengan kata setelahnya, kata alai ini akan terbaca menjadi ala. Nah, Apa? artinya apa harfu jar itu ya. Ala Ya, alai itu kalau disambung dengan kata setelahnya. Kalau tidak disambung dengan kata setelahnya, dia dibaca ala. Oke, ala. Dengan demikian, ala itu bisa berarti apa saja? Bisa berarti buat, bisa buat, bisa untuk, atau bagi. Ya, ala itu bisa berarti untuk, bisa berarti buat, bisa berarti bagi. Oke. Yang terakhir dari sini. Nah, dari mana kita bisa memahami bahwa kum itu bermakna mu? Dari mana kita bisa memahami bahwa kum itu bisa bermakna mu? Ada apanya di kum sehingga bisa dipahami bermakna mu? Kaknya. Ada apanya? Ada ada kaknya. Ada kaknya. Gitu. ada Ada kaknya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menambah pemahaman, menambah kejelasan dari apa yang biasa kita gunakan, yang biasa kita ungkapkan. Ada pertanyaan di situ, ibu-ibu sekalian? Selamat menikmati. Belum ada Pak kalau saya. Nggak ada ya? Saya belum ada pertanyaan. Iya, oke, baik. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Pak, Ya, Bu. tadi kan mu itu berasal dari kata yang mana, yang dari huruf yang ku apa kum gitu loh Pak. Oh, nggak ngerti aku. Apa karena itu ya ada kum aja mim itu. Nggak ngertinya di Coba situ. dilihat nih, Bu. Baca. Bu Yuliana, dibaca. Yarhamukillahu. Baik. Apa maknanya? Allah memberkahimu. Allah memberkahimu. Allah memberkatimu. Apa huruf yang bermakna mu? Oh, nah paham ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ki. Huruf kata saya, huruf. Huruf K. Huruf apa? Huruf K. Huruf kaf. Kaf, ya. Ya. Huruf kaf kalau dikasih tanda baca di bawah bunyinya menjadi Ki. Kalau dikasih tanda baca di atas lurus bunyinya menjadi K. Kalau dikasih tanda baca di atas bungkuk bunyinya menjadi Ku. Tapi mau kakiku sama saja itu hurufnya adalah huruf Kaf. segampang itu.
Gitu, Bu Yuliana. Oh, ngerti. Makasih Pak, ngerti Pak. Oke. Sebenarnya mengatakan kan Oke. Lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Iya. Tuh, tadi kita sudah punya ya. Tuh, ada almarhum tadi. Apa tadi maknanya almarhum? Almarhum tadi Semoga dirahmati Allah. Semoga dirahmati. semoga dirahmati Allah. Semoga Kalau dirahmati. kata gitu, semoga dirahmati. Ini sekarang baru kepake itu ilmu Bu Fitri. Pakai semoga apa? Karena ada namanya. Gitu. Oke, pemahaman itu kemudian kita gabungkan dengan ciri bahasa Arab yang keempat. Apa itu? Sifat. Ciri bahasa ciri. Arab Ya, yang ya, 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 ya. keempat. Cirinya apa namanya? Ciri yang pertama berasal dari 3 huruf. Ciri yang kedua apa? berubah bentuk di dalam kata itu sendiri. Ciri yang ketiga. Ya keempat, kata Bapak. Apa? Ciri yang ketiga? Dibedakan tunggal jamak. Ciri yang keempat. Dibedakan untuk menggunakan dan Ya. Atas dasar itulah kita terbiasa dengan ungkapan semisal Abdurrahman almarhum, Siti Laila almarhumah. Oh iya, iya. Jadi kalau Bu Yuliana almarhum apa almarhumah? Almarhumah. Oke, bagus. Yuliana almarhumah, apa kabar? Ibu main jawab aja. Astagfirullahaladzim. Tadi katanya Bu Yuliana pakainya almarhumah, jadi kita langsung praktikkan. Ibu. Langsung tangan. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nih, ini adalah contoh penggunaan bentuk berapa ini? Penggunaan bentuk 3. Ro, ha, mim, bentuk satunya apa tadi? Rahimah. Ro, ha, mim, bentuk 2-nya apa tadi? Ya. Ro, ha, mim, bentuk 3-nya apa tadi? Rahmat. Rahmat. Bukan rahmat, tapi rohmah. Rahmat. Rahmah. Lagi. Rahmah. Rahmah. Lalu kalau Rahman dan Rohim bentuk berapa kira-kira? Bentuk 4. Bentuk 4. Oke. Bentuk 4. Perhatikan ibu-ibu sekalian, apa bedanya Rohmah yang ada di sini dengan Rohmah yang ada di atas? Yang bedanya ada tambahan ka dan taknya berubah jadi tak tanis. Fokus ke rohmahnya saja, ya, tidak ke tetangga sebelah kanan, tidak ke tetangga sebelah kiri. Apa beda rohmah di bawah dengan rohmah yang di atas? Beda hurufnya, taknya. Iya, bukan beda huruf, beda cara penulisannya. Oh iya, beda cara penulisannya, taknya. Tuh, gitu ya. Itu. Oh iya, sama-sama tak ya. Nanti hati-hati itu karena kadang-kadang kita, karena ini cuma beda penulisannya. Baik, itu dia. Mari baca sama-sama ibu-ibu sekalian. Birahmatika, ya Rahman, ya Rahim. Itu ada kata ya gitu ya sebagai kata baru ya. Ada ya sebagai kata baru dalam pelajaran ini. Tuh. Apa maknanya?
Ya itu bermakna wahai. Itu ya. Bermakna apa? Wahai. Wahai. Itu. Wahai. Oke, kita lihat bersama-sama. Ada berapa potongan di situ? Potongannya. 1, 2, 3, 1, 2, Ada 5. 4, 5, Pak. Ya, yang pertama apa? Yang Birahman. matematika. Yang kedua apa? Ya. Ya, Yang ketiga apa? Rahman. Yang keempat apa? Ya. Yang kelima apa? Rahim. Oke, bagus. Dari 5 potongan tersebut, adakah yang lebih dari satu kata? Ada Potongan keberapa? ke-1. Ke-1. Potongan ke-1 terdiri dari berapa kata kira-kira? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Bi dengan Yang Rahman. pertama dengan. Sampai kiamat nggak kelihatan dengan di situ. Coba dilihat lagi. Oke. Yang pertama kata apa? B. B. Oke, kalau B ada. Ado, C. Yang kedua apa? Rahmah. Oke. Yang ketiga apa? K. Oke, bagus. Oke. Jadi ini ada berapa kata totalnya? 1, 2, 3. Nah, Ada yang belum dipahami artinya? Tidak Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti sudah cukup sampai di sini kita belajar bersama. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kasih sayang itu rahmah tadi sehingga kita bisa terus istiqomah ya, istiqomah mengkaji, mendalami materi yang dulu sekali sudah pernah dipelajari oleh Bu Yuliana, Ibu Fitri Ekandari, dan Ibu Mia. Nggak tahu selengkapnya apa. Terima kasih. Bersama mari kita syukuri apa yang kita pelajari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.